Tes. Tes, tes. Suara saya terdengar? Terdengar, Miss, tapi kecil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameranya tolong diaktifkan dulu. Yang lain? Yang lain kameranya? Mandi dulu, ada belum mandi? Suara dari speaker masjid terdengar nggak? Berisik nggak? Terdengar sih, Miss, tapi Ganggu nggak? Ya, nih ada 2 masjid, speakernya kencang. Oke. Mita, Vivi, sama Kadima kameranya. Mita, Vivi, Kodima kameranya. Tapi nggak dengar ya? Kameranya diaktifkan ya. Oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Devi, kameranya aktifkan, Devi. Iya, Bu, lagi dibersihin dulu, Bu. Oswin, kelompok berapa, Win? Kelompok 3, Miss. 3 ya, kita bahas tuh punya Oswin. Oswin tadi udah masuk Zoom duluan. Oswin sama Kodima. Ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas dulu sampai bagian pembahasan yang sudah dibuat oleh kelompok. Kemudian nanti setelah itu kita akan mulai praktikum info ya.
Ini saya tawarkan mau dibahas sampai analisis multivariat dengan SPSS atau mau langsung ke Epinfo. Kalau epi info dulu nggak bisa ya, Miss? Maksudnya? Jadi harus multivariat dulu ya, Miss, baru ke epi info. Saya nawarin makanya. Saya nawarin, ini kita mau langsung epi info atau mau bahas sampai multivariatnya. Gitu. Saya nanya kalian maunya gimana? Karena melihat dari jumlah sesinya itu kita sekarang kan pertemuan ke-12 ya kalau nggak salah ya. 12 atau ke-11 sih? 11, Bu. 11 ya. Masih ada sekitar 3 pertemuan lagi ditambah 3 pertemuan yang dari survei cepat. Yang lain gimana? Gimana teman-teman? Sebenarnya pengen belajar multivariat juga sih. Yang bagi multivariatnya juga. Tapi nggak tahu ada yang lain. Yang lain gimana? Iya. Untuk epi info sih sebenarnya 6 sesi bisa ya. 6 sesi bisa. Jadi 3 sesi di Anda, 3 sesi di di survei cepat itu cukup waktunya. Kita akan bikin kuesioner, bikin check code, analisis, nah itu bisa. Kalau mau nanti berarti hari ini kita bahas multivariat dulu ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, nah ini tadi ada tugasnya Oswin sama Kodima. Tugas Sima benar ya. Nah tadi saya lihat kelompok 1 masih tugas 3 tuh. Kelompok 1 masih tugas 3. Nah, Win, nanti tolong dijelasin di metode sini. Kan kamu menyebutkan ini ada systematic sampling, ya. Tapi di sini ada two-stage cluster method, ya kan? Nah, yang ditulis duluan yang two-stage-nya, ya. Two-stage-nya dulu kan, terus stage pertama apa, stage kedua apa, ya. Terus bagaimana? Jadi diceritakan. Kalau misalnya nggak diceritakan bisa pakai skema. Ya, stage 1 misalnya pakai apa, pemilihan klaster, setiap klaster ada berapa jumlah mahasiswanya, terus stage kedua pakai apa, systematic sampling misalnya, lalu setiap kelas diambil berapa orang mahasiswa gitu ya. Jadi urutannya dibenerin nih, jadi jangan systematic sampling dulu, tapi stage cluster dulu. Iya, Miss. Terus di bagian metode sini juga belum ada analisisnya ya, pakai apa? Jadi dijelasin di sini juga analisis, ya tambahkan analisisnya, apakah hanya univariat atau bivariat, ini belum ada nih Win, ya. Tambahkan cara analisis univariat untuk apa, ya, kemudian bivariat untuk apa. Nah, di bagian hasil penelitian ini, kayaknya saya pernah kasih masukan waktu sama kelompoknya si Nure dan Vivi ya. Ini tambahkan dulu narasi paling tidak 1 paragraf ya.
sebagai pengantar gitu ya. Jangan ucuk-ucuk tabel gitu ya. Jadi tambahin satu paragraf, kemudian perilaku cukup kurang kali ya, kurang baik ya. Kalau baik biasanya lawannya kurang baik ya. Di sini cukup diganti kurang baik ya. Kemudian, nah, pengetahuan baik jangan buruk ya. Tulis aja kurang ya. Buruk. Ya. Buruk diganti kurang. Kemudian oh, kok yang di sini sih? Ini maksud saya. Sikap negatif, positif. Ini kemarin, Win, ini kategorinya kemarin udah dirubah nggak codingnya? Kemarin yang itunya Miss, yang apa namanya, perilakunya Miss yang diganti. Sikap enggak ya? Jadi semuanya sikapnya positif. Iya Miss, hasilnya positif semua. Kemarin rentangnya kan 1, 2, 3, 4 bukan? Iya. 1, 2, 3, 4. Terus apa namanya? Enggak ada yang jawab 2 gitu. Enggak Miss. Enggak ada ya? Berarti Enggak ada, semuanya Miss. sikapnya positif. Komunikasinya di sini kurang aja ya. Yang buruk diganti menjadi kurang. Cuman penggunaan kata-katanya aja ya. Kemudian nah, karena kita mau membahas masalah ya Win, jadi yang perlu di sini personal hygiene-nya kok nggak ada Win? Ini perilaku, pengetahuan, sikap, sama Iya, komunikasi. perilaku personal hygiene Miss maksudnya. Oh, di sini perilaku personal hygiene. Tulis ya, tambahin ya perilaku personal hygiene. Nah, yang perlu ini kenapa? Yang perlu kamu benarin, yang kamu interpretasikan justru adalah yang masalah. Ya, yang masalah ada 23% mahasiswi yang memiliki personal hygiene kurang baik gitu ya. Jadi di dalam interpretasi ini 76,5% personal hygiene-nya baik. Tapi kan yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini kan kita mau lihat mereka yang tidak baik personal hygiene-nya kan. Pengetahuan yang buruk banyak ya pengetahuannya. Oke. Nah, sikap ini nggak usah Win, nggak usah dimasukin. Ntar kamu jelasin di narasi ya. Tidak usah dimasukkan ke tabel 2x2. Kenapa? Karena memang dia kan 100% sikapnya positif. Maka dia tidak bisa diuji chi-square. Ya. Jadi ini nggak usah dimasukin. Kemudian komunikasi teman sebaya. Oke, taruh. Jadi hubungannya ada di pengetahuan ya.
pengetahuan. Pengetahuan. 1,28. Kok ini benar P value-nya 0,02 tapi confidence intervalnya segini nih. Kamu salah lihat nggak? Biasanya kalau confidence interval begini itu P value-nya di atas 0,05 Win. Coba boleh share output-nya kamu nggak? Saya kasih. Coba, ada output nggak? Coba di-share output-nya. Saya coba buka dulu. Kodima mungkin nyimpan. Sambil dicari deh saya lanjut. Ah? Iya, Miss. Sambil dicari ya. Oswin, Miss. Bukan Oswin. Iya, ini karena nggak mungkin nih. Confidence intervalnya melewati angka 1 nih nggak mungkin. Ya, coba lihat. Kalau P-nya kecil, pasti confidence intervalnya di atas 1. Nggak boleh lewat angka 1. Nah, ini di bagian pembahasan ya. Oswin dicari dulu outputnya, kalau udah kasih tahu saya ya. Di bagian pembahasan yang perlu dibahas pertama itu variabel univariatnya dulu, ya analisis univariat. Jadi bahas tentang perilaku semua variabel variat ya. Perilaku rendah, perilaku buruk, pengetahuan kurang gitu ya. Bahas semua variabel univariat, baru tentang hubungan yang uji bivariatnya baru dibahas. Jadi di sini ada pembahasan univariat sama bivariat. Nah, kemudian di bagian pembahasan bivariatnya, ya Kodima tolong disimak ya sambil Oswin nyari. Itu kameranya Kodima nggak aktif. Disebutkan di sini nilai P-nya belum ada. Nilai OR-nya belum ada. Ya, nilai OR-nya belum ada. Ini perlu dibahas juga nilai OR. Nah, jangan cuma ambil hasil penelitian orang tapi dikaitkan sama teori yang ada. Ini teorinya masih kurang nih. Remaja dengan pengetahuan yang baik menanggapi perilaku yang baik. Nah, ini kan teori ya. Ini teori, tambahin analisisnya si peneliti kamu berdua ya, terutama yang kamu survei ini kan adalah mahasiswi FKM. Boleh dibahas ya. Mahasiswa FKM yang seharusnya sudah punya background keilmuan tentang personal hygiene kan? Tapi ternyata masih memiliki pengetahuan personal hygiene yang kurang. Itu boleh dijabarkan di sini, tambahin ya. Jadi pembahasannya kurang nih. Iya, boleh. Tambahkan pembahasan analisis dari
peneliti sendiri. Ya. Kemudian kalau ada teori lagi, boleh masukin teori. Lalu di sini jurnalnya berapa penelitian nih? Asri 2 ya? 2 ya, oke nggak masalah. Tambahin. Terus nah, ini belum ada pembahasan kenapa tidak ada hubungan ya. Nah, kamu kan di sini sikapnya itu kan nggak ada hubungan, jadinya nggak usah dimasukin ke dalam pembahasan. Dia dibilang aja nanti, dijelaskan aja jika peneliti tidak melakukan analisis bivariat ya antara sikap dengan perilaku. Ya, jelaskan tidak dilakukan analisis. Itu nanti ditaruhnya di pembahasan, Miss, apa gimana, Miss? Di bagian hasil sebenarnya bisa yang tadi saat ada univariat nih. Di univariat ini kan sudah kelihatan nih yang bagian sini nih Zumar Kodimah, sorry. Mana tadi ya? Nah, ini nih. Ini kan ya, ini kan bivariatnya yang ini nih. Nah, ini nih kelihatan kan 100% sikapnya positif walaupun pengetahuannya buruk gitu ya. Ataupun pengetahuannya kurang. Nah, karena dia homogen distribusinya, maka tidak perlu lagi dilakukan analisis bivariat karena tidak bisa dilakukan uji chi-square ya. Kenapa nggak bisa? Karena kan kalau chi-square itu kan tabel 2x2. Setiap selnya harus ada yang terisi. Kalau ini yang sikapnya negatif, maka akan ada yang kosong nanti. Ya, jadi nggak bisa. Makanya nggak usah dimasukin lagi di bagian pembahasan. Nah, ini juga baru p-value-nya doang kamu yang tentang hubungan komunikasi ya. Tidak ada hubungan, perbedaan. Nah, ini perbedaan hasil ini kan tidak berhubungan nih. Sedangkan penelitian menunjukkan adanya hubungan asignifikan kemungkinan dilakukan pada usia remaja. Sedangkan kan yang kamu jadikan sampel juga remaja kan? Kenapa bisa tidak ada hubungannya? Ayo, kalau dilihat dari distribusinya seperti ini gimana nih? Nih. Kamu boleh menjustifikasi karena memang dari keseluruhan responden, ya, yang komunikasinya buruk itu berapa sih? Sebagian kecil ya. Ya, mayoritas sudah memiliki komunikasi yang baik gitu, ya. Namun dari mereka yang berkomunikasi baik, masih ada yang memiliki perilaku personal hygiene yang kurang. Gitu. Sehingga hal itu dapat menjadi sebab tidak ditemukannya hubungan antara dua variabel ini. Itu ya Kodima ya. Win ketemu nggak outputnya Win? Ya, Udah, Miss. Ada. Iya. Nah, terus berarti nanti tinggal ditambahkan kesimpulan dan saran ya. Tinggal ditambah kesimpulan saran dan tinjauan pustaka. Daftar pustakanya dimasukin semuanya. Itu ya. Miss. Oke. Terus ini tadi tuh habis Oswin yang masuk duluan siapa ya? Ulan ada nggak? Siapa yang ceritain? Ada, Miss. Oke. Bentar ya. Bentar.
Bentar. Oke. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dysmenorrhea pada mahasiswi FKM, Anissa Antika, sama Wulan. Dysmenorrhea ya. Dysmenorrhea. Nah. Ini oke. Nah, ini juga sama nih teknik sampling ya, two stage cluster sampling dulu baru systematic sampling ya. Ulang, systematic samplingnya di stage yang mana ya? Dijelasin stage pertama apa gitu ya. Iya, Miss. Stage pertama apa, terus stage keduanya apa. Systematic sampling dia adanya di mana? Ulan sama Anissa terus. Nah, ini tadi juga sama masukannya, dikasih narasi dulu ya. Iya, Miss. Narasi dulu satu paragraf pendahuluan sebelum menjelaskan tabel ya. Terus disebut jangan tabel di atas tapi tabel 1 misalnya, gitu ya. Ini analisis univariat nggak usah ditulis. Tapi di sini ya. Ini aktivitas fisik tidak aktif atau kurang aktif, Wulan. Ini yang kamu kategorikan yang sama sekali tidak gerak atau dia jarang gerak. Yang tidak gerak, Miss, tidak aktif sama aktif. Kemarin yang Miss bilang kalau dia cuma ngelakuin yang satu itu disebutnya kurang aktif, kayak gitu-gitu, Miss. Oke. Ini yang bivariatnya. Nah, ini bivariatnya N-nya N kecil ya. Iya, Miss. Ini yang merokok kenapa merah? Soalnya kan kemarin ini tidak ada yang merokok gitu. ya. Berarti nggak usah ditulis. Ya, kamu jelaskan. Nanti gini, sebelum tabel analisis bivariat, kamu jelaskan peneliti tidak melakukan analisis bivariat untuk variabel
perilaku merokok dengan dysmenorrhea karena keseluruhan responden tidak merokok gitu ya. Jadi tidak dapat dilakukan uji bivariat. Kemudian aktivitas fisik ini berarti yang ada hubungan yang ini yang stres ya. Iya. Tetapi confident interval bukan. Apa namanya OR-nya 0,3 ya? Iya, nggak lebih dari 1, Miss. Berarti menjadi faktor protektif dong, atau dibacanya balik aja nih. Bacanya gimana nih kamu? Baca apa tuh, Miss? Baca OR-nya. Ini berarti yang merokok dihapus ya. Yang merokok dihapus. Kemudian, nah ini. Dengan kejadian dysmenorrhea primer. Oke, nggak apa-apa kayak gitu dulu sementara. Nah, ini berarti pembahasannya belum ya? Udah, Miss, di bawah. Mana? Oh iya, sorry saya kira udah habis. Nah, ini di paragraf pertama sumbernya mana? Teorinya dari mana? Belum ada ya? Oh, belum dimasukin sumber ya, Miss? Dimasukin dulu teorinya. Tidak sejalan. Cari yang sejalan ada nggak? Kalau misalnya nggak sejalan semua, terus dijelasin analisisnya sama peneliti. Kenapa sih kira-kira bisa tidak sejalan ya? Ulan sama Anissa ya. Kemudian IMT dengan kejadian dysmenorrhea. Tambahin lagi jurnalnya ya. Iya, Miss. Sejalan dengan penelitian. Oke, terus tidak ada hubungan. Nah, kira-kira dijelasin kenapa bisa tidak ada hubungan. Karena kan menurut teorinya kan dia ada hubungan kan harusnya. IMT yang tidak normal itu ada kaitannya nggak sama dysmenorrhea gitu. Ini belum kamu jelasin di sini. Tuh. Terus tambahin satu jurnal lagi kalau bisa, jadi satu variabel, jangan cuma satu jurnal ya, Ulan sama Anissa. Iya, Miss. Tolong ditambah. Kemudian riwayat keluarga dengan kejadian dysmenorrhea primer. Nah, ini 55 apa? Persen apa 55 orang? Jadi 50. Di satuannya ditulis dulu. 55 sama 45 ini persen apa orang? Terus yang merokok nggak usah ya. Yang merokok nggak usah ya. Iya, Miss. Karena tidak ada. Oke, ini sudah oke. Stres dengan dysmenorrhea. Nah, tambahin lagi ya. Tambahin lagi nih. Nah, yang tentang stres ini belum ada teorinya nih. Ya. Belum ada teori hubungannya stres sama dysmenorrhea apa sih? Misalnya dari stres dapat mengganggu sistem hormonal dan lain-lain gitu ya. Cari teorinya, mekanismenya stres ke kejadian dysmenorrhea itu kayak gimana. Terus tambahin lagi satu penelitian, kan ini baru satu nih. Ini ada 2 ya. Sari Nurdin dan Devrin. Terus sama Sandita. Oke, nggak apa-apa, ada 2. Tapi ini kamu sebutin dong yang penelitiannya Sari, dia
PPLW berapa ya? Dilakukannya di mana, pada siapa, tuh dikasih tahu ya. Ini kan belum ada nih. Miss. Oke, itu. Terus abis itu tinggal ditambahin kesimpulan sama saran. Ya. Tinggal tambah kesimpulan dan saran. Itu lagi. Kelompok mana lagi ya? Satu lagi ya, yang kemarin minta masukan saya siapa? Ini ada yang mau saya review nggak? Kayaknya ini kita nggak bisa semua kelompok karena akan bahas. Nanti gantian minggu depan ya. Minggu depan gantian yang hari ini udah di-review, nggak di-review lagi. Kemarin yang minta masukan saya tuh si Gina, tapi saya belum sempat review. Gina kelompok berapa ya? Ada Gina nggak? Kelompok 4, Miss. Kelompok 4 ya. Iya. Nah ini ya Gin. Iya, Miss. Oke. Nanti tadi sama ya, terus tes kata sampingnya dijelasin dulu bagaimana stage pertama, stage kedua ya. Iya, Miss. Nah, oke, sudah rapi, sudah detail. Tadi ini baru hasil ya. Ini kan hasil. Oh, digabung ya. Iya, Miss, digabung hasil sama pembahasannya gitu. Sama pembahasan digabung nih tadi nih, tolong diawali dengan kalimat dulu ya dalam satu paragraf minimal sebelum memunculkan tabel ya di bagian hasil. Ini kan hasil, oke. Nah, kemudian di bagian pembahasan, kalau bisa dipisah ya. Jadi kamu interpretasikan dulu, kemudian kamu bahas di bawahnya analisis bivariatnya. Karena ini jadinya dipisah di hasilnya dulu ya. Toh kamu baca ininya aja, baca
tabelnya aja nih, tabel rekapitulasi bivariatnya. Kemudian habis itu kamu baru di bawahnya pembahasan. Karena variabelnya banyak ya, dibahas satu-satu setiap hubungan ya, gitu. Jadi interpretasi dulu nih, misalnya ada 2 paragraf untuk interpretasi tabel ini, 2 paragraf atau 3 paragraf gitu ya, cuma interpretasi tabel ini aja. Kemudian baru dibahas hasil penelitian orang lain seperti apa. Nanti ada subnya lagi pembahasan gitu ya. Pembahasan. Oke, nah terus jangan lupa nanti setelah itu langsung di bagian kesimpulan sama saran. Nah di bagian pembahasan boleh juga ini buat semuanya kamu cantumkan apa-apa yang menjadi kekurangan atau keterbatasan di dalam studi ya. Misalnya jumlah sampelnya terlalu sedikit atau apa itu boleh kamu cantumkan di sana. Atau pemilihan sampel dengan teknik purposive misalnya kalau terpaksa tiba-tiba tadinya pengennya two stage cluster tapi nggak bisa karena kesulitan akhirnya purposive atau apa itu boleh diceritakan di situ. Kalau tekniknya non probability artinya memiliki kekurangan untuk di faktor generalisir ya, tidak dapat mengeneralisasi hasil penelitian kepada populasi gitu. Pokoknya kekurangan-kekurangan yang menurut kamu ada itu adanya di sebenarnya sih di pembahasan awal, tapi kalau di pembahasan akhir juga nggak apa-apa. Ya, sebelum kesimpulan saran, kamu tulisin keterbatasan penelitian, ya, keterbatasan penelitian. Jadi habis hasil pembahasan, tambahkan keterbatasan penelitian, lalu 1 paragraf aja, ini buat semua kelompok ya. Lalu habis itu kesimpulan dan saran. Ya. Itu kesimpulan dan saran. Itu saya kasih waktu 2 minggu ya sambil jalan. Nanti kita sambil praktikum EPI infonya gitu. Mohon maaf seminggu ini saya agak padat jadwalnya jadi nggak sempat nge-review tugas-tugas yang di WhatsApp melalui PC ke saya, mohon maaf sebelumnya ya. Oke, itu dulu. Yang lain minggu depan ya saya bahas ya. Yang belum dibahas ya. Tapi ini tolong saya yang link dikirim sama Devi itu kelompok 1 udah hilang ya? Ibu maaf tadi saya salah kirim ke Google Drive-nya. Oh iya, di situ soalnya pas saya baca kok masih tugas 3 gitu. Lupa saya rename, Bu. Oke, Devi. Iya. Ini belum ada nih berarti yang kelompok 1 nih baru. Tadi kelompok 2 nggak ada. Pas saya lihat ini hanya ada kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Di refresh mungkin, Bu, udah saya upload ulang. Coba. Oh ini ya udah ada kelompok, tapi kelompok 2 belum ada nih. Kelompok 2 tuh siapa ya? Nanda ya? Saya Nanda Miss. sama Zumar. Mana Zumar? Itu yang yang jadiin satu si Nandanya mana? Kemarin udah sih Miss. Nandanya nggak masuk. Nandanya nggak masuk ya? Kemarin yang nyatuin tinggal disatuin aja sih Miss. Oke. Maaf ya Miss. Kamu kontak ya, kamu kontak Nanda, terus harus tetap harus tetap di-upload di sini ya. Nanti saya sambil, kalau sempat nih sambil jalan, saya sambil review pakai note, kasih komen kayak tadi, supaya seminggu ini bisa diperbaiki sama kelompok gitu ya. Oke. Siap. Selanjutnya, saya buka dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Miss mau tanya yang soal pembahasan, berarti kalau penelitian itu nggak harus lebih dari 1 ya, Miss ya? Jangan cuma 1 jurnalnya ya. Misalnya 1 variabel kamu jangan cuma 1 jurnal. Terus Dev,
Sama teori, tambahin teori juga ya, Miss? Tambahin teori. Dia kaitannya sama teori apa? Kalau misalnya nih hasil kamu nggak berhubungan, padahal kan teorinya begitu. Nah, kamu bisa jelasin kenapa sih kira-kira nggak berhubungan. Nah, kamu bisa lihat dari distribusi di tabelnya, apakah memang ternyata proporsinya itu banyakkan yang di pada mereka yang tidak berisiko, misalnya kayak tadi tuh persentasenya memang kecil yang kategori yang berisikonya misalnya, atau boleh kamu analisis lagi kira-kira alasannya apa ya, tapi jangan mengada-ngada ya, tapi tetap sesuai dengan analisis ilmiah. Kalau misalnya ada hasil penelitian orang yang sama-sama tidak berhubungan nih kayak punya kamu, itu boleh kamu lihat dia penjelasannya gimana sih kalau tidak berhubungan gitu ya. Kamu contoh aja begitu. Jadi minimal satu variabel ada 2 jurnal ya untuk pembanding. Oke, Miss, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Miss Tia mau tanya. Kalau misalnya Miss pembahasannya itu di kan kayak kuliah daring itu kan masih jarang ya Miss yang jurnal yang hubungan gitu kan. Masih banyak yang gambaran-gambaran doang Miss. Nah, kalau misalkan di pembahasannya itu cuma nyertain ininya doang Miss, apa tuh namanya frekuensinya dari jurnal lain, boleh gak? Gak apa-apa. Karena memang kalau belajar daring kan masih ini. Tapi coba cari aja di The Watch ya. Di The Watch atau di Google gitu ya. Kalau misalnya ini Miss, kan ada ini ya, saya kan ada variabel ekonomi. Nah, itu tuh hubungannya itu saya ngambil dari penelitian lain yang judulnya itu bukan daring, kayak itu Miss ekonomi misalnya yang pekerjaan kayak gitu, tapi kayak mereka tuh variabel sama gitu Miss, status ekonomi sama tingkat stres kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu boleh nggak Miss? Kan yang kamu teliti stresnya stres daring ya? Stres belajar daring ya? Iya. Kalau menurut saya agak beda. Pertanyaan stresnya sama nggak? Sama yang jurnal itu? Instrumennya? Instrumen dalam kuesionernya? Sama nggak? Kalau sama sih nggak masalah. Cuman kalau instrumennya beda, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu beda, itu nggak bisa kamu ambil jadi referensi. Gitu, Mita, ya. Karena definisi stresnya beda. Soalnya ada juga apa namanya Miss yang kayak jurnal itu tuh kayak stres akademik gitu Miss. Kayak stres akademik. Status ekonominya sama stres akademik gitu. Oh, kalau stres akademik mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa pakai aja. Tapi perlu kamu jelasin ya, jurnalnya ini meneliti stres akademik secara umum, bukan spesifik pada pembelajaran daring gitu ya. Kamu jelasin aja di situ. Ya, Miss. Oke. Ya, kasih Miss. Ini kayaknya hari ini kita EPI info dulu aja ya. Karena analisis multivariat kalau ngejelasin cuma setengah jam nggak dapat apa-apa nanti. EPI infonya dibuka. Coba saya. Nah, kelihatan nggak EPI info di layar? Kelihatan, Miss. Kelihatan, Miss. Ya. Oke, nah ini saya akan jelasin secara ini dulu ya, secara fitur yang ada di EPI Info. Jadi ini versi terbaru 7.2 ya. EPI Info ini adalah aplikasi analisis data yang fleksibel dan memang diciptakan oleh CDC. CDC itu adalah lembaga pencegahan dan pengendalian penyakit milik Amerika Serikat, tapi sudah mendunia ya. Sudah ada beberapa cabang di negara lain.
yang memang fokusnya untuk manajemen penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Nah, Happy Info ini didesain yang pertama secara gratis, jadi untungnya kita nggak usah beli lisensi ataupun ngebajak kayak SPSS ya. SPSS itu sebenarnya kan aplikasi berbayar ya. Jadi fitur-fiturnya tuh bajakan yang kita punya karena kampus nggak ngasih mahasiswanya lisensi. Nah, kalau Happy Info ini dia gratis, jadi free di download, free dipakai, dan dia ada 2 versi, ada 3 versi. Yang pertama, itu versi aplikasi yang bisa diinstal di laptop, baik dia OS-nya Windows maupun Mac. Ya. Nah, yang kedua, itu versi aplikasi di laptop tanpa perlu diinstal. Jadi tinggal dibuka aja tanpa perlu instalasi, misalnya darurat pakai laptop baru gitu ya, atau laptop yang ada seadanya, tapi kita punya softwarenya tinggal dibuka aja, nggak perlu install, itu bisa dipakai ya. Dan dia cenderung ringan aplikasinya, tidak berat seperti tidak berat seperti SPSS. SPSS kan rada berat ya bukanya ya di awal. Nah, terus yang ketiga itu Happy Info pun ada yang versi mobile, teman-teman. Ya, versi mobile saya punya ini. Kelihatan nggak? Mana ya? Malah ketutup nih wajahnya. Coba sebentar dulu. Settingan videonya saya. Sebentar. Oke. Nah, ini. Mana kelihatan nggak nih? Tuh, ini ya. Happy Info versi. Kelihatan di kamera saya, di layar saya, di video ya, Happy Info. Nah, kalau teman-teman bandingkan versi mobile sama bukan, itu kekurangannya versi mobile, dia cuma tidak bisa bikin kuesioner. Ya, dia tidak bisa bikin kuesioner, tapi bikin kita nginput data ya, collect data itu bisa. Misalnya kita wawancara orang dari rumah ke rumah misalnya, kita langsung input pakai HP berdasarkan kuesioner yang sudah ada template-nya, itu bisa. Terus kalau kita mau analisis data, ini bisa analisis univariat, analisis bivariat pakai Happy Info di HP itu bisa. Enaknya gitu dia mobile, karena memang Happy Info ini didesain untuk petugas lapangan, kayak untuk investigasi wabah atau KLB ya, penyelidikan epidemiologi yang harus memiliki dukungan gadget yang sangat fleksibel. Jadi ini enaknya gitu. Selama kita sudah punya kuesioner di laptop gitu, kemudian template-nya ada, nah kita bisa buka di sini, kemudian kita bisa langsung input data-data dari responden yang kita wawancarai gitu teman-teman ya. Itu Happy Info versi mobile. Nah, kalau yang versi ini, kalau yang versi laptop atau versi desktopnya, itu dia lebih lengkap lagi fiturnya, yaitu yang pertama, dia bisa membuat form, ya, create form. Lalu yang kedua, dia bisa enter data. Nah, enter data itu adalah menginput data responden, ya. Bisa nyari juga. Kemudian bisa bikin peta sebaran, jadi kayak GIS ya. Secara sederhana, tapi peta sebarannya tidak begitu kompleks seperti GIS yang teman-teman Kesling pelajari. Kemudian dia bisa menghitung jumlah sampel, ada kalkulatornya di sini. Ada menghitung sampel size, power, dan lain-lain. Kemudian ini klasik itu untuk cleaning data pakai komen. Nah, ini sudah jarang dipakai. Ini tipenya mirip-mirip pakai Stata, cuman dalam pertemuan kita ke depan nanti, saya nggak akan ngejelasin banyak tentang metode klasik ini, karena banyak kode, rada bingung nantinya. Nah, dan yang terakhir fiturnya di sini buat analisis. Visual dashboard, itu kegunaannya untuk analisis univariat, analisis bivariat, sampai
membuat grafik bisa ya, diagram pie, kemudian kurva epidemi, ini bisa dibuat pakai visual dashboard. Investigasi wabah lagi belajar ya semester ini ya? Iya, Miss. Disuruh bikin kurva epidemi kan ya? Iya. Bisa bikinnya pakai apa kemarin sama Bu Tere? Belum pakai Epinfo sih, Miss. Cuma pakai apa? Excel. Excel biasa. Miss. Kenapa? Iya, pakai Excel aja, Miss. Excel ya. Belum. Oke. Nah, kemudian, sekarang kita akan bikin kuesioner ya. Hari ini kita akan bikin kuesioner. Ini create form, udah dibuka semua? Sudah. Yang di layar kalian kelihatan apa? Epinfo saya atau apa? Epinfo, Miss. Epinfo, Miss. Epinfo, Miss. Info ya. Saya stop share dulu. Jadi ini buat praktikum. Kita akan bahas semacam investigasi wabah ya datanya. Nah, karena tidak ada studi data survei cepat. Jadi kemarin untuk survei cepat paling tidak kita sudah paham memilih sampelnya kayak gimana pakai cluster sampling ya. Probability proportional to size-nya pakai hasil survei sudah tahu seperti apa. Nah, ini skenario buat kita latihan praktikum Epinfo karena datanya adalah data dari CDC langsung nih saya. Sebentar ya. Nah, coba ada yang mau baca? Ada yang mau baca skenarionya? Nah, ini skenarionya ini. Coba Zumar, baca Zumar. Dari awal, Miss. Iya, dari awal. Bahasa Inggrisnya aja kan ya, Miss? Nah iya, nggak usah diterjemahin bahasa Inggrisnya aja. Coba baca. Acme, a local manufacturing company in Morgan County, Georgia, hosted its annual company picnic on May 5th, 2012. Friends and family members of employees were also invited. There were between 250 and 300 people who attended the event. Catering service were provided by a local sandwich shop. The following sandwich were listed menu items. Itu juga, Miss. Peanut butter and jelly, Reuben, egg salad sandwich, ham and cheese, grilled chicken, grilled cheese, salads were offered with each meal, Caesar salad, Jordan salad, chef salad, optional snack or sides, potato chips, freshly baked chocolate chip cookies, freshly baked peanut butter cookies, choice of drinks, water, iced tea.
Because the event had a large number of attendees, food was served at 2 different times, or noon and 2 p.m., to give the shop ample opportunity to make all of the dishes. Over the days following the picnic, the county health department became inundated with calls and fax lab reports of several culture confirmed Salmonella enteritis cases. Most cases were associated with the ACME company picnic held on May 5th because there was a sudden increase in Salmonella cases over the weekend. An investigation into a potential outbreak was conducted. A roster of attendees at the picnic was Izin bentar ya, anak saya mau ini dulu buang air sebentar. Ya, Miss. Halo. Masih ada? Iya, maaf ya. Anak Ya, saya Miss. buang air besar nggak mau sama orang lain ceboknya, jadi maunya sama saya. Jadinya nggak bisa digantiin orang. Oke, jadi gini di skenario ini ceritanya ya
ACMI itu adalah sebuah perusahaan di Georgia, Morgan County ya, perusahaan manufacturing. Itu mereka mengadakan piknik tahunan yang mengundang karyawan juga anggota keluarga. Jadi semacam family gathering gitu ya. Nek, sini. Apanya? Oh iya, mana Nek ya, mana Nek? Mana? Sini. Kemana Nek ya pakai bajunya ya? Gak mau. Sini Bang, sini. Kalau sama Bunda duduk dulu sini. Aku. Copot ya, nanti Bunda tempel lagi. Ya adiknya sih lari-lari. Oke, nah pada kegiatan itu dilakukan di tanggal 5 Mei 2012 yang dihadiri oleh 250 sampai 300 orang. Ya, kemudian namanya acara gathering ya kan, makannya ada makan prasmanan. Nah, menu-menunya yang disajikan ini yang tadi disebutin sama Zumar. Ada peanut butter, ada ruben, ada salad, ada ham and cheese, ada chicken, ada grilled cheese, macam-macam ya. Kemudian ada potato chips, minumnya juga ada water dan iced tea. Nah, kemudian metode penyajian makan siangnya ternyata dibagi menjadi dua ya. Ada yang jam 12 siang, noon, sama jam 2 siang. Karena pesertanya banyak, supaya menghindari terlalu padat, jadi dibikin 2 sesi makan siang. Nah, kemudian beberapa hari setelah piknik itu dilaksanakan, ternyata Departemen Kesehatan setempat dapat banyak laporan kasus Salmonella enteritidis yang terkonfirmasi hasil laboratorium pada tanggal. Nah, ternyata kebanyakan kasus itu adalah mereka yang hadir di acara pikniknya ACMI yang tanggal 5 Mei. Jadi kan ini jatuhnya apa? KLB ya, kasus kejadian luar biasa kasus keracunan makanan ya. Nah, kemudian mereka melakukan investigasi pada peserta atau orang-orang yang datang ke acara company piknik itu. Nah, gejalanya apa? Definisi kasusnya adalah mereka yang datang pada acara company piknik dan memiliki gejala diare, kram perut, ya, kemudian demam pada waktu 72 jam setelah piknik terjadi atau dilaksanakan. Nah, ternyata dengan kriteria tersebut didapatkan ada 90 kasus. Ya, 90 kasus. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan ceritanya kita pengen bikin kuesioner buat investigasi, teman-teman ya. Nah, di kuesioner ini saya stop share dulu sebentar. Nah, untuk membuat kuesioner ini kita bukanya di form designer. Nah, di form designer teman-teman kalau lihat di sini ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada format, ada tools, ada help ya. Kemudian ada new project, ada open project, sama di sini ada template. Tempat bikin kuesioner itu adanya di bagian canvas. Nah, ini cara pertama yang perlu kita lakukan adalah kita bikin new project dulu. Jadi kalau di EpiInfo ini kita simpennya di awal. Ya, kita simpennya di awal. Kalau di SPSS kan kita nginput data dulu ya, baru disimpan filenya kalau mau ditutup. Kalau di EpiInfo kebalikannya, kita simpannya di awal, kita kasih nama projectnya apa, kemudian, tuh kan, sakit. Maaf, sini duduk aja, duduk. Ya, perbannya ya. Tambah saja baru itu copot kena air, basah kena air.
pasang yang baru ya. Adik makanya jangan lari-larian. Buruan tuh, bulan ditungguin tante-tante. Pinter dong. Itu tantenya banyak sama Om. Udah ditungguin tuh. Gak boleh gitu dong. Kayaknya mandinya dari tadi sama Bunda. Gak mau sih. Terus ya tangannya. Kalau mau ini, ayo. Asal lupa. Minta saya deh. Wah, saya deh mah. Wah. Pauzu. Nih. Oh. Nanya. Main sana ya. Udah kerja dulu ya. Bentar ya. Ya. Main ya. Apa? Apanya? Iya, ntar sama ayah lagi diambilin sama ayah. Biar sembuh, makanya nggak boleh lari-larian. Kepalanya masih sakit. Kita main sama kakak. Raja, kamu bisa. Udah aku aja ntar. Nah, ini misalnya di project, udah sampai sini semua new project. Sudah, Miss. Nah, oke. Nah, ini nama filenya kita ketik misalnya survei salmonella gitu ya. Salmonellosis misalnya. Nah, untuk penamaan project ini tidak boleh pakai spasi. Ya. Kemudian lokasi simpannya kamu harus ingat di sini ada di folder mananya di masing-masing laptop, silahkan diingat. Kalau bisa sih jangan pindah dari foldernya IP Info karena dia akan terkumpul di sana semua. Tapi kalau misalnya kamu mau nyimpen di data kamu, itu boleh juga asalkan kita ingat nyimpennya di mana. Kemudian ini biarin ya data repositorinya Microsoft Access. Jadi ini gunanya buat apa? Gunanya buat backup file ini bisa dibuka dengan Microsoft Access juga gitu ya. Nah, kemudian form name-nya kita tulis form name-nya di sini adalah misalnya survei. Gitu ya, survei. Lalu kita oke-kan. Sudah di-oke? Kelihatan teman-teman di layar? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Nah, di sini ada kanvas ya. Di sini ada kanvas. Nah, di kanvas ini adalah kertas. Kalau di Microsoft Word ini kayak kertas kosong. Beda ya tampilannya sama di Excel atau di SPSS kan dia langsung kotak-kotak ya. Kotak-kotak yang mesti kita isi. Nah, ini dia kertas kosong sehingga kita bebas untuk menulis apa saja di sini. Nah, enaknya dalam membuat kuesioner dalam EPI Info ini, dia ada field-nya. Jadi kalau teman-teman suka bikin pertanyaan di Google Form, itu kan ada pilihan ganda, ya, terus checkbox itu ya, kemarin bikin kuesioner di Google Form. Terusnya ada apa lagi tuh? Jawaban esai, ada pilih tanggal, segala macam ya. Nah, ini di sini juga sama. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ini ada namanya field. Ya, field itu adalah jenis pertanyaan yang mau kita pakai. Nah, kalau label atau title, ini biasanya buat nulis judul. Judul kuesionernya apa? Nah, pakainya label sama title. Kemudian teks. Nah, kalau teks ini cuman untuk teks aja. Misalnya ada narasi atau apa, ini boleh pakai teks. Kalau teks yang uppercase. Nah, teks ini juga untuk membuat pertanyaan yang jawabannya esai. Misalnya apa? Nama lengkap itu pakai teks, gitu ya. Terus misalnya nama ibu, misalnya itu pakai teks. Nama anak itu pakai teks. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu
berupa jawaban singkat, itu boleh pakai teks. Nah, boleh pakai teks yang atas atau boleh pakai teks yang bawah. Kalau nanya nama kota misalnya kota domisili gitu, atau kecamatan misalnya. Nah, itu lebih baik pakai yang uppercase karena dia akan otomatis kapital di awal katanya. Kan kalau nama-nama tempat kan dia kapital ya. Nah, yang kedua adalah multiline. Nah, multiline ini adalah jenis pertanyaan yang jawabannya itu esai panjang. Dia bisa muat ratusan kata, gitu ya. Jadi kalau jawaban esai panjang ini boleh pakai pertanyaan multiline. Ada nomor rumah, kode pos misalnya, terusnya bukan nomor telepon tapi nomor NPM misalnya, itu bisa pakai number. Terus phone number ini kalau kita mau nanya nomor telepon, date itu buat tanggal ya, pertanyaan tentang tanggal, time itu pertanyaan tentang waktu, jam dan harinya dan detiknya, kemudian date or time ini kedua-duanya. Kalau kita mau nanya baik tanggal maupun jam. Kemudian ada checkbox. Checkbox ini adalah pertanyaan yang pilihannya boleh lebih dari satu. Lalu ada yes no. Yes no ini pertanyaan pilihan ganda yang jawabannya cuma ada dua. Ya atau tidak saja. Terus kalau option, ini pertanyaan pilihan ganda yang pilihannya lebih dari dua. Ya, A, B, C, D. Misalnya mau nanya tentang pengetahuan, pilihannya kan ada 4 ya, A, B, C, D. Soal-soal pengetahuan benar atau salahnya. A apa, B apa, C apa, D apa, ini bisa pakai option. Nah, ini ada comment button, nanti kita akan praktik comment button itu kayak gimana, kalau dijelasin secara teorinya nanti bingung. Image, kalau misalnya perlu mengupload gambar, ya misalnya upload foto KTP di sini atau upload pas foto diri dari si responden ukuran 3x4. Nah, ini bisa pakai image. Kemudian mirror. Mirror ini adalah fitur untuk menduplikasi identitas responden yang akan kita input datanya, sehingga di setiap halaman kuesioner itu akan tertulis misalnya nomor responden 001, 002. Saya pengen misalnya, walaupun kuesioner saya itu panjang, ada 10 halaman, jadi teman-teman kuesioner kita ini bisa dibuat berhalaman-berhalaman. Jadi kalau misalnya berhalaman-halaman maksudnya, kalau dalam satu halaman ini sudah full nih sampai bawah ya, misalnya sudah full sampai bawah, terus kita mau nambah pertanyaan lagi, kita bisa bikin new page. Ya, new page itu ada di sini nanti. Ya, nanti diklik kanan. Nah, di sini ada insert page lagi. Ya, insert page itu masuk ke halaman kedua. Kalau teman-teman lihat di atas ini kan survei garis miring page 1, artinya ini baru halaman pertama. Nah, kalau mirroring, ini artinya kita bisa membuat data si responden ini tertulis berulang ada di setiap halaman yang kita isi. Jadi supaya mengingatkan, oh yang lagi kita input ini datanya si responden A misalnya gitu, dengan nomor ID 001 misalnya. Kemudian ada grid. Grid itu seperti tabel ya, yang pilihannya banyak. Nanti kita akan belajar pakai grid. Ada legal value. Legal value itu kayak drop down ya. Drop down list kalau yang ada di bagian Microsoft di bagian Google Form. Jadi pilihannya diklik ke bawah baru muncul 1 2 3 4 5 apa gitu. Kebayang nggak drop down kayak gimana? Terus ada komen legal. Nanti kita akan bahas tentang komen legal. Code ya, kode-kode zip code atau apa bisa pakai code di sini. Relate. Nah, relate ini gini. Kita bisa menggunakan fitur relate kalau mau mencari kontak erat. Karena ini kan fitur EPI Info ini memang didesain untuk survei, bukan survei cepat, didesain untuk investigasi wabah sebenarnya. Jadi gini, oh ternyata ada kasus atas nama Bapak Abdul misalnya ya, Bapak Abdul. Si Bapak Abdul tinggal di alamat ini. Nah, kalau kita mau nyari, ada nggak pasien yang sama yang punya kontak erat sama dia gitu. Oh, ternyata ada yang tinggal di alamat yang sama misalnya. Atau nomor telepon rumahnya sama, berarti kan dia satu rumah ya, satu lokasi.
Nah, ini kita bisa cari pakai relate. Ya, nanti kita akan belajar pakai relate. Terus grouping. Grouping itu nanti kita akan buat kalau mau bikin gejala-gejala, terus kita bikin checkbox. Nah, checkbox itu kita grouping menjadi pertanyaannya gejala, kumpulan gejala gitu. Itu fieldnya jadi banyak sekali fiturnya. Nah, sekarang Oswin sudah mau izin, kita bentar lagi aja ya, bentar lagi aja. Ini ada field overview-nya tadi udah saya jelasin. Kita bikin judul dulu ya, kita bikin judul. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman kursor yang ada di kanvas ini menentukan posisi tulisan kita nanti mau ada di mana. Kalau judul itu kan posisinya pasti di atas di tengah ya kan, maka sebaiknya kita posisikan kursor ada di atas tengah. Kemudian cara bikin field baru itu adanya di klik kanan, laptopnya di klik kanan masing-masing laptop. Nah, di paling atas ada pilihan new field. Sudah sampai sini belum? Speakernya diaktifin aja supaya saya tahu teman-teman bisa ngikutin atau enggak. Ada yang ketinggalan atau enggak. Speakernya diaktifin aja. Ya, Miss. Oke, ketemu nggak new field? Ada? Ada, Miss. Ada. Nah, di sini kalau buat bikin judul kuesioner, pilih yang paling atas ya, label, garis miring, title. Nah, ini di atas akan muncul kayak gini, question or prompt. Kita bikin judulnya misalnya Salmonella Survey. Ya, Salmonella Survey ini buat contoh praktikum aja ya. Semuanya tolong disamain. Salmonella Survey. Di field name-nya sebentar. Field name-nya dikosongin aja dulu. Kemudian bagian font. Kita bisa milih font teman-teman ya. Kita bisa milih font, misalnya fontnya pakainya Sego UI aja terusnya. Karena judul maka ukuran fontnya harus besar, misalnya kita bikin 22. Kemudian font stylenya kita pengen di bold ya, di bold supaya kelihatan tebal. Nah, ini tampilannya akan seperti ini nanti judulnya. Lalu kita oke. Ya, nah ini adalah display tampilan yang ada di kertas kita nanti, lalu kita oke-kan. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau kira-kira, kok punya saya rada-rada miring gitu ya. Terus caranya gimana? Kalau mau digeser ke tengahan boleh. Jadi dia fleksibel ya. Bisa digeser-geser. Tuh, kayak gitu. Udah, saya tunggu. Coba dipraktikin bisa? Bisa, Miss. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Enggak ya? Saya Miss, baru diinstal Miss. Demi apa? Siapa itu? Lisa, Zumar. Kodima Miss tadi. Kodima, saya tinggal biarin. Kan dari minggu lalu udah dibilangin ya, Devi ya? Iya, Suruh install Epi Info. Udah diinstal Miss. Terus? Cuma tadi nggak tahu, suruh install lagi gitu. Ada itunya Miss. Pakai yang ini aja, yang .exe, yang nggak perlu diinstal kan bisa tuh dia. Nggak perlu diinstal. Ya Miss, nggak apa Miss, lanjutin Miss, nanti aku lihat ya. di YouTube lagi. Di YouTube. Oh, maksudnya saya upload gitu. Tadi iklannya saya kerekam lagi ya, ntar masuk YouTube dong. Yang anak saya ngambek. Lupa saya berhenti rekam. Oke, kita klik kanan. Nah, sekarang kita mau bikin pertanyaan nama. Nah, ini karena panduannya adalah kasus di Amerika, biasanya mereka ada nama depan, nama belakang gitu ya. Nah, sekarang kita mau nanya nama depannya dulu. Teks. Pakainya teks ya, pakainya teks. Di bagian question or prompt-nya itu dia minta di sini dia pakai first name ya, first name pakai bahasa Inggris ya, teman-teman. First name. Kemudian di bagian field name-nya ini boleh first name aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau question pakainya spasi, tapi kalau di field name itu tanpa spasi aturannya, karena
dia untuk penamaan variabel. Ya, kemudian kita oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kotak kosong yang di bawah sini, itulah yang nantinya akan diisi oleh responden. Wah, Osvin mau Jumatan nih. Teman-teman, kita mau lanjut apa mau udahan? Kita lanjut di hari Rabu. Karena Oswinnya izin, gimana? Kalau menurut saya mending sampai 11.45, Miss. 11.45 aja ya, sesuai sama waktu ini ya, waktu belajar ya, jam kuliah. Oke. First name, kemudian yang kedua adalah kita mau bikin last name-nya perlu nggak ya? Sebentar. Nah, kalau bikin last name, nanti kamu saya kasih PR aja bikin last name. Intinya pakai field-nya yang teks. Sekarang kita mau masukin tanggal interview. Ya, tanggal interview berarti diklik kanan. Di bawahnya kita klik kanan, new field. Nah, jenis pertanyaannya adalah date. Ya, date. Nah, di sini di bagian question or prompt-nya itu adalah date of interview. Nah, di sini ya. Kemudian field-nya ini nggak apa-apa, date of interview juga. Kemudian, nah, enaknya untuk EpiInfo ini dia punya fitur mencegah bias informasi saat menginput data. Ya, jadi kekeliruan yang dilakukan oleh interviewer atau pewawancara itu bisa diminimalisir karena dia bisa bikin sistem yang cuma bisa diinput sesuai dengan keinginan kita, ya. Keinginan kita, maksudnya kita mau inputnya apa sih? Nah, date of interview ini kita bisa pakai fitur range, ya. Di bawahnya range-nya dicentang, teman-teman. Gunanya buat apa? Kita mau membatasi bahwa tanggal interview itu tidak terjadi sebelum kejadian piknik yang dilakukan oleh perusahaan tadi. Ya, pikniknya dilakukan kapan? Tanggal 5 Mei ya. 5 Mei 2012 kan? Nah, kejadiannya itu kan beberapa hari setelah piknik terjadi atau piknik dilaksanakan. Maka kita mau mencegah jangan sampai interview itu diisi oleh si pewawancara walaupun dengan tidak sengaja dia ngisinya sebelum tanggal 5 Mei, misalnya seperti itu. Maka kita bisa bikin range di sini. Nah, lower value-nya ini anggap ya Allah jatuh. Sini ada sini. Lagi ngapa peleset ya? Ya Allah. Sayang. Nah, tahunnya kan tadi 2012 ya? 2012 ya ini ya. Nah, bulan Mei kita pilih Mei. Tanggalnya adalah tanggal 5. Nah, tanggal 5 Mei 2012. Nah, uppernya itu jangan sampai melewati tahun 2012 karena ini kan investigasi wabah, harus dilakukan segera. Maka kita bisa setting jangan sampai orang itu salah input ya di tahun 2012. 2012 kan benar tadi ya ceritanya ya? Ya betul. Misalnya kita setting di sini adalah tanggal 31 Desember maksimal sekali tahun 2012. Supaya tidak ada salah input yang melebihi di tahun 2012. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Date of interview. Sama ya. Nah, kemudian kita mau bikin pertanyaan tentang jenis kelamin atau gender, tapi bentuk pertanyaannya bukan pilihan ganda, ya, tapi kita mau pakai drop down.
laki-laki atau perempuan. Nah, drop down ini kalau di bagian EPI Info pakai fieldnya adalah legal value, ya, legal value. Jadi jenis kelamin yang mau kita tanyakan, kita klik kanan new field, kemudian legal value di sini. Nah, question or from-nya misalnya gender, ya. Kemudian di field name-nya juga gender. Namanya juga gender. Nah, legal value ini dia bisa menuliskan pilihan adanya di bawah data source. Kita klik yang titik-titik di sebelah kanan. Kalau ada yang ketinggalan bilang aja ya. Titik-titik di sebelah kanan kita klik. Nah, ini kan masih kosong nih. Data source adalah list pilihan jawaban yang mau kita bikin. Nah, kita bikin di sini create new karena baru mau kita bikin. Ya. Untuk gender, misalnya karena berbahasa Inggris, kita bikin male, ya, male untuk laki-laki, kemudian female untuk perempuan. Oke? Male untuk laki-laki, female untuk perempuan. Nah, kemudian di bagian kiri bawah, di pojok kiri bawah, kalau teman-teman lihat, ini ada pilihan do not sort. Ya, do not sort ini mesti dicentang kalau kita mau urutan pilihan jawabannya itu laki-laki dulu baru perempuan. Ya, kalau ini nggak dicentang, dia akan terurut berdasarkan alfabetik. Kalau misalnya M sama F, duluan mana secara alfabetik? Duluan F kan? Nah, ini kalau dia nggak dicentang, nanti saat kita oke, yang muncul di atas itu perempuan duluan, baru laki-laki. Karena kita pengennya itu yang di atas laki-laki duluan, maka ketik atau diklik di checklist yang tulisan do not sort, gitu ya. Lalu kalau sudah kita oke, nah kita oke, kok gender 1, gender, lalu kayaknya sebentar. Nah, kemudian kita oke, akan muncul di sini gender. Nah, buat ngecek teman-teman bisa klik panah yang ada di sini. Nah, muncul male sama female. Berhasil nggak? Berhasil, Miss. Berhasil ya? Oke, berhasil. Nah, sekarang kita mau bikin pertanyaan tentang usia. Ya, pertanyaan tentang usia. Nah, age itu kita klik kanan pakai fitur karena usianya berupa angka ya. Usia berupa angka dalam tahun, maka kita fiturnya adalah number. Mana number? Number, nah di atas. Ingat, number yang di atas bukan number yang phone number, tapi number biasa. Nah, di sini kita tulis age, ya. Kemudian, di sebelah kanan, nah field name-nya kita klik, dia akan muncul sendiri. Di sebelah kanan, ini ada pattern, ya. Pattern itu pola yang bisa kita pilih kira-kira berapa angka yang bisa diinput oleh si penanya atau si responden. Nah, di sini kalau usia, orang paling tua umurnya berapa sih? Paling ratusan ya? Nggak ada yang sampai 1000 tahun kan? Nah, kalau ratusan maka kira-kira berapa digit? 3 digit. Ini pagar-pagar ini mewakili digit. Ya, pagar 1, pagar 2, pagar 3 ini mewakili digit. Kemudian, nah, atribut tadi saya lupa ngejelasin, atribut itu adalah kalau read only, dia nggak bisa diisi, cuma bisa dibaca. Jadi jangan dicentang, ya. Kemudian kalau required, ini dia harus diisi. Kalau nggak diisi, dia nggak bisa lanjut. Kayak ada di fiturnya Google Form ya, ada yang dibintang-bintangin, required itu dia harus diisi. Terus kalau repeat last ini dia diulang pertanyaannya saat di halaman terakhir kuesioner. Jadi kalau misal kuesionernya ada 10 halaman, dia pertanyaannya pertama muncul di halaman 1, nanti di halaman 10 dia akan muncul lagi pertanyaannya. Nah, kemudian ada range di sini. Nah, range ini untuk kita membatasi. Jangan sampai orang salah nginput. Nah, kira-kira kalau umur itu kita harus batasin nggak? Perlu. Kenapa? Untuk menyiasati jangan sampai orang salah input kebanyakan angkanya gitu. Atau kita pakai logika saja. Lower itu biasanya kalau bayi berarti kan umurnya 0 tahun ya.
0 tahun, maka lowernya kita isi dengan 0. Nah, upper ini kita bisa prediksikan kira-kira kalau orang usia paling tua berapa sih? Ada nggak 200 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada ya. 50, paling 60, 70. Mungkin yang 100 tahun masih kemungkinan ada. Maka kita bisa bikin limit yang rada naikkan. Misalnya 110 tahun. Ya, 110 tahun. Jadi kalau emang ternyata ada kakek-kakek yang jadi peserta yang umurnya 100 tahun, dia masih bisa diinput namanya, usianya di sini. Gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini age di sini, jadi otomatis nanti saat kita nginput umur itu hanya bisa maksimal 3 digit saja dan maksimal 110 angkanya. Ya, kalau dia ngetiknya misalnya umurnya 69 tapi dia mencetnya 9-nya 2 kali 699, dia nanti akan otomatis bunyi teman-teman gitu kalau pencetnya kedobelan gitu ya. Enaknya EpiInfo begitu. Nah, sudah 11.45 ini ada tugas ya, ada tugas yang perlu diinput sama teman-teman. Saya print screen. Saya share di WhatsApp ya. Saya stop share. Saya stop share. Nah, itu cara bikin kuesioner. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian input. Ini ada, saya kasih sebentar. Di WhatsApp saya kasih pertanyaannya. Sebentar, di grup mana ya? Sebentar, grup EP mana ya? Sudah masuk belum? Di WA? Belum. Nah, belum masuk ya. Sudah masuk. Nah, ini sama kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi silahkan di-input nama-nama variabel yang ada, last name, alamat, nomor telepon, pertanyaan was, the case ill, ini ill ya, ILL, kemudian final noun outcome, terus race, abdominal pain, diarrhea, fever, chill, nausea, vomiting, asymptomatic sama others. Nah, milih field-nya di sini. Ya. Text, multi-line, phone number, yes, no, legal value, checkbox. Ini ya. Di sini. Kemudian nanti field name-nya kamu ngisinya ini. Nanti kalau ini other itu keterangannya kalau yang di sini, this value begini. Yang buat outcome ya. Pilihannya kan pakai legal value yang tadi tuh pakai source ya, resource, at resource. Nah, ini died, ill, recover apa unknown. Terus do not sort-nya dicentang. Ya, kayak tadi saya kasih contoh. Terus untuk pertanyaan ras, ini kamu tambahkan pilihannya ada American Indian atau Alaska Native, Asian, Pacific Islander, Black, White, other, sama do not sort-nya dicentang. Nah, yang checkbox ini buat gejala. Ya. Jadi ini fitur-fiturnya silahkan dikerjakan, nanti praktek di rumah. Hari Rabu kita lanjut analisis ya. Gitu ya. Kita bukan analisis, kita lanjut bikin kuesionernya. Gitu. Nanti saya akan jelasin di hari Rabu tentang grouping. Grouping pertanyaan di dalam kuesioner itu seperti apa. Gitu. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf hari ini banyak iklannya. Ada drama-drama dan kalian harus nunggu gitu, mohon maaf. Semoga bermanfaat hari ini. Nanda hari ini nggak masuk ya? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Oke. Kurang tahu, Miss. Ya udah, terus saya yang tanya deh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih, Miss. Yo, saya N ya. Absennya udah diisi semua. Isi jangan lupa ya. Oh iya. Oke, Miss.